kami dari kelompok 12 akan menyampaikan materi mengenai kriteria ketuntasan minimal atau KKM. Baiklah, saya akan memperkenalkan anggota kelompok kami. Saya sendiri Mutia Sugestilani selaku moderator, Nabiur Rahma selaku pemateri pertama, dan Salsa Adilia Sahni selaku pemateri kedua, serta saya selaku pemateri ketiga. Baiklah, materi pertama akan disampaikan oleh saudari Nabiur Rahma. Kepada Nabiur Rahma, kami persilahkan. Baiklah, saya Nabiur Rahma. Di sini saya akan menjelaskan pengertian dan fungsi kriteria ketuntasan minimal KKM. KKM, kriteria ketuntasan minimal, adalah kriteria paling rendah untuk menyatakan peserta didik mencapai ketuntasan. KKM harus ditetapkan di awal tahun ajaran oleh satuan pendidikan berdasarkan hasil musyawarah guru mata pelajaran di satuan pendidikan atau beberapa satuan pendidikan yang memiliki karakteristik yang hampir sama. Pertimbangan pendidikan atau forum MGMP secara akademis menjadi pertimbangan untuk penetapan KKM. Kriteria ketuntasan minimal ditetapkan oleh satuan pendidikan berdasarkan hasil musyawarah guru mata pelajaran di satuan pendidikan atau beberapa satuan pendidikan yang memiliki karakteristik yang hampir sama. Pertimbangan pendidikan atau forum MGMP secara akademis menjadi pertimbangan utama penetapan KKM. Kriteria ketuntasan menunjukkan persentase tingkat pencapaian kompetensi sehingga dinyatakan dengan angka minimal 100. Angka maksimal 100 merupakan kriteria ketuntasan ideal. Target ketuntasan secara nasional diharapkan mencapai minimal 75. Kriteria ketuntasan minimal menjadi acuan bersama pendidik, peserta didik, dan orang tua pendidik. Oleh karena itu, pihak-pihak yang berkepentingan terhadap penilaian di sekolah berhak untuk mengetahuinya. Baiklah, selanjutnya akan dijelaskan oleh Salsa. Kepada Salsa, saya persilakan. Baiklah, saya Salsa Adilia Sahni, NIM 2019143364 akan membacakan materi mekanisme penetapan KKM. Mekanisme penetapan KKM dilakukan oleh guru atau kelompok guru mata pelajaran. Adapun langkah-langkah penetapan KKM adalah sebagai berikut. Yang pertama, guru atau kelompok guru menetapkan KKM mata pelajaran dengan mempertimbangkan 3 aspek kriteria, yaitu kompleksitas, daya dukung, dan intake peserta didik. 2. Hasil penetapan KKM oleh guru atau kelompok guru mata pelajaran disahkan oleh kepala sekolah untuk dijadikan patokan guru dalam melakukan penilaian. 3. KKM yang ditetapkan disosialisasikan kepada pihak-pihak yang berkepentingan, yaitu peserta didik, orang tua, dan dinas pendidikan. 4. KKM dicantumkan dalam LHB pada saat hasil penilaian dilaporkan kepada orang tua atau wali peserta didik. Langkah-langkah dalam menentukan kriteria ketuntasan minimal KKM. Yang pertama, hitunglah jumlah kompetensi dasar setiap mata pelajaran setiap kelas. 2. Tentukan kekuatan atau nilai untuk setiap aspek atau komponen sesuai dengan kemampuan masing-masing aspek. 3. Aspek kompleksitas, semakin kompleks, KD maka nilainya semakin rendah, dan semakin mudah KD maka nilainya semakin tinggi. 4. Aspek sumber daya pendukung, semakin tinggi sumber daya pendukung maka nilainya semakin tinggi. 5. Aspek intake, semakin tinggi kemampuan awal siswa maka nilainya semakin tinggi pula. 6. Jumlah nilai setiap komponen selanjutnya dibagi 3 untuk menentukan KKM setiap KD. 7. Jumlahkan seluruh KKM KD selanjutnya dibagi dengan jumlah KD untuk menentukan KKM mata pelajaran. 8. KKM setiap mata pelajaran pada setiap kelas tidak sama, tergantung pada kompleksitas KD, daya dukung, dan potensi siswa. Baiklah, materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, Mutia Sugestilani. Baiklah, materi selanjutnya akan disampaikan oleh saya sendiri. Hal-hal yang harus diperhatikan dalam menentukan kriteria ketuntasan minimal. 1. Tingkat kompleksitas, kesulitan atau kerumitan setiap indikator kompetensi dasar dan standar kompetensi yang harus dicapai oleh peserta didik. Kedua, kemampuan sumber daya pendukung dalam penyelenggaraan pembelajaran pada masing-masing sekolah. Ketiga, tingkat kemampuan atau intek rata-rata peserta didik sekolah yang bersangkutan. Teman intek di kelas 10 dapat didasarkan pada hasil seleksi pada saat penerimaan peserta didik baru, nilai ujian nasional atau sekolah, rapor SMP, tes seleksi masuk atau psikotes. Sedangkan penetapan intek di kelas dan kelas 12 berdasarkan kemampuan peserta didik di kelas sebelumnya. Baiklah, demikian yang dapat kami sampaikan. Adapun kesimpulannya yaitu KKM atau kriteria ketuntasan minimal adalah
Kriteria paling rendah untuk menyatakan peserta didik mencapai ketuntasan KKM yaitu sebagai panduan baik tenaga pendidik maupun peserta didik dalam melakukan proses kegiatan pembelajaran. Baiklah, demikian yang dapat kami sampaikan. Apabila ada kata-kata yang salah, kami mohon maaf. Kepada Allah kami mohon ampun. Kami ucapkan terima kasih kepada teman-teman yang sudah berpartisipasi. Kami akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.